Assalamualaikum. Selamat malam. Salam literasi. Masih dengan semangat puisi itu nutrisi dalam segmen ngobrol sendiri. Ya, ini kali kedua di malam hari saya iseng merekam obrolan sendiri. Saya sedang terpikir tentang ingatan. Betapa luar biasanya ingatan manusia. Yang ternyata emang banyak hal kita itu dari apa yang kita ingat gitu ya. Saya dulu masih ingat ketika ini kan jadi ingat lagi. Saya masih ingat waktu sekolah dulu, sekolah menengah. Saya termasuk yang merasa bahwa pelajaran itu bukan dihafal, harusnya dinalar, dipahami gitu. Sehingga ketika saya disekolahkan di pesantren oleh ayah saya dulu, bahkan sempat ngalamin 1 tahun di SMP negeri, tiba-tiba dipindah pesantren, agak kaget gitu ya, karena pelajaran di kami itu, di pesantren itu dikit-dikit dihafalin. Sirah Nabawiyah itu, kisah tentang Nabi gitu, itu dihafalkan. Mutolaah, bacaan itu tuh, bacaan bahasa Arab itu tuh kami hafalkan gitu. Padahal itu isinya cuman ya seperti cerita gitu. Masa cerita harus dihafalin sih gitu. Terus tata bahasa Arab ya, itu nahwu dan sorof. Nahwu itu kami masing-masing kata itu dihafalkan. Jadi posisi satu kata, dia posisinya sebagai apa, sebagai fi'lu madin ala wazni fa'ala bi fathil aini gitu. Jadi dibedah dia satu huruf per huruf dalam nahwu itu, nahwu dan sorof ya. Kalau sorof nanti di struktur katanya. Kalau nahwu itu apa ya bedainnya ya, gitu deh pokoknya ya. Dan semua itu dihafal. Awalnya dulu kayak apaan sih, apa-apa kok dihafalin gitu. Apalagi ayat ya, ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya pelajaran Quran dan hadis itu Ustadz menyampaikan beberapa ayat, diceritakan asbabun nuzulnya, bagaimana diturunkannya, ceritakan beberapa tafsirannya ya, makna ayatnya. Lalu kami harus menghafal. Saat itu juga harus dihafalkan. Jadi nanti dia tidak akan menambahkan ayatnya sebelum kami semua store hafalannya. Dan itu menegangkan sekali. Dulu itu tegang banget, dan kita kayak apa ya, seperti benci itu atas cara belajar seperti itu ya. Saya merasa bahwa kok harus dihafalin sih, padahal kan ilmu itu harusnya dipahami saja, cukup dipahami aja lah gitu. Sampai dengan lulus itu saya baru menyadari bahwa ternyata cara bekerja otak kita itu seperti komputer gitu ya. Ini versi saya ya, bisa jadi salah ya. Saya setelah melewati masa-masa belajar di sana itu, 6 tahun di pesantren, saya baru nyadar, oh ternyata itu memang penting menghafal itu. Karena sampai sekarang justru yang ingat itu justru pelajaran-pelajaran yang dipaksa kami hafalkan gitu. Jadi saya memandang kita seperti komputer gitu. Komputer itu kan melalui ada dua tahapan ya. Pertama input data kita input ya, dengan berbagai cara ya, entah itu scan, entah itu mengambil data, entah itu impor data gitu, atau menginput langsung gitu ya. Data diinput, baru setelah itu pengolahan data diolah dengan proses pemahaman tadi. Jadi kalau cara kerja otak kita itu yang sering saya sombongkan itu, bahwa belajar itu harusnya proses memahami, bukan menghafalkan gitu. Memahami itu kan mengolah data. Sementara yang diolah apa? Ya data yang diinput gitu. Bayangkan ketika kita tidak melakukan proses penginputan data, bayangkan jika kita tidak mengingat apa-apa. Kan cara input data itu kan mengingat, menghafalkan gitu. Maka tidak ada data yang diolah gitu. Sementara pengolahan data itu paling tidak ada dua ya, kalau yang sampai saat ini ya, saya ngelihatnya ada dua. Pertama, kita mengclassify gitu, mengumpulkan data. Jadi data itu dikelompok-kelompokkan agar mudah terbaca. Kemudian data itu menghubung-hubungkan. Kalau saya sering mengajarkan ke anak-anak saya gitu. Jadi cara belajar itu pertama mengelompokkan, mengclassify informasi, lalu menghubung-hubungkan gitu. Nanti akan menimbulkan silogisme, pemahaman gitu, pemahaman baru. Nah, proses itu tuh semua berawal dari input data. Dan input data itu adalah mengingat dan menghafalkan gitu. Makanya memang wow, mimpi terburuk adalah saat kita mulai kehilangan kekuatan mengingat kita.
Ini contoh sederhana ketika kita reuni bertemu dengan teman-teman lalu kita tidak ingat teman kita gitu. Kita bisa jadi dalam perbincangan pun udah aduh kayak ngerasa bersalah, dia ingat betul sama kita nggak inget ini yang mana ya gitu. Itu aja udah menyedihkan, kita udah nggak enak banget. Apalagi ketika kita melupakan hal-hal penting dalam hidup kita, itu juga ngeri ya. Saya termasuk yang beberapa terlupa juga, makanya dulu suka mencatat ya. Saya sih punya tradisi mencatat buku agenda itu cukup lama dulu, dari sejak sekolah sampai kuliah itu masih punya saya buku-buku agenda. Bahkan ketika sekarang itu saya lihat catatan harian saya dulu zaman kuliah itu masih banyak, masih detail gitu, per tanggal itu dulu ada. Itu sebenarnya untuk membantu kelemahan saya dalam mengingat gitu. Yang menarik adalah ini saya akan cerita seorang teman yang punya ingatan bagus. Saya punya teman yang ingatannya bagus sekali. Dia itu tanpa mencatat dia ingat banyak hal gitu, bahkan tanggalnya sampai sekarang itu kadang saya jadikan sebagai rujukan saat kita lupa gitu. Misalnya ada satu kejadian yang kita lupa gitu, terus bahkan itu ganti tahun loh ya, ganti tahun kita tak hubungin, waktu itu tanggal berapa ya, tanggal sekian gitu ya. Kadang dia butuh waktu sebentar gitu, oh tanggal sekian gitu, dia tahu dia waktu itu gini tempatnya di gini gitu. Jadi dia memiliki kecerdasan yang mungkin itu termasuk pemberian ya, sebuah bakat untuk mengingat banyak hal, termasuk nomor polisi ya. Ada teman yang jago banget menghafalkan nomor polisi. Ada juga yang rajin jago menghafalkan nomor telepon gitu. Dan macam-macam ya. Ada yang jago mengingat nama. Nah, ini dalam politik itu seru banget ya. Ada dulu satu tokoh politik yang dia cepat menghafal nama. Bahkan dia seorang petinggi lah ya, saat itu dia seorang pejabat gitu di satu BUMD ya. Saya mengenalnya sejak dia berkarir di politik hingga akhirnya dia menduduki jabatan itu, dan kami jarang ketemu. Suatu saat ketemu di jalan dan dia itu langsung, "Hai, gimana kabarnya Mas Putu?" Kaget betul ya. Kok dia masih ingat gitu. Dan itu merebut hati ya, merebut hati. Jadi mengingat nama itu memang benar-benar merebut hati. Saya ingat bukunya Abbas Assisi ya, judulnya itu Menyentuh dengan Hati atau apa, semacam itu ya, saya lupa detail itu. Tapi saya punya bukunya, saya beli 2 kali tapi terus saya pinjamkan karena itu buku bagus. Saya pinjamkan dan tidak saya minta lagi, jadi saya berikan. Buku itu bagus sekali. Salah satunya itu tips untuk mengingat nama. Karena sebenarnya mengingat nama itu merebut hati. Saya ingat betul itu, saya direbut hatinya itu sama bapak itu ya. Karena dengan posisi yang udah sangat lama nggak ketemu dan dia seorang pejabat yang cukup populer gitu. Bisa-bisanya dia langsung, "Gimana kabarnya Mas Putu?" Kaget saya. Gue apa gitu sampai diingat namanya gitu. Dan itu luar biasa. Nah, karena itulah saya mungkin malam hari ini mencoba semacam membahas tentang ingatan sebagai bagian dari ekspresi rasa syukur saya terhadap kenikmatan yang luar biasa yang disebut ingatan. Ingatan itu kalau secara diksi mewakili kognitif gitu, mewakili informasi yang kaku gitu. Sementara ketika dia akan lebih dekat gitu, lebih dekat ke rasa, kita sering menyebutnya dengan kenangan. Dan posisi ingatan dan kenangan ini sama. Bagi saya ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa momentum doa yang mustajab itu kan ada beberapa momentum ya. Salah satunya itu di antara 2 khutbah Jumat atau di antara azan dan qomat gitu ya. Biasanya yang teringat karena itu kan waktunya pendek dan sangat baik kalau kita melantunkan doa gitu ya. Yang teringat biasanya saya di antara 2 hal. Pertama, saya akan mohon ampun karena itu yang mudah teringat karena saya banyak dosa ya. Langsung istighfar. Yang kedua adalah rasa syukur. Dan ketika mensyukuri sesuatu itu salah satu yang luar biasa itu adalah kesyukuran saya terhadap ingatan dan kenangan. Bagi saya itu luar biasa. Karena saya adalah
saya itu imajinatif. Maksudnya saya itu orang yang suka menghayal gitu ya. Jadi saya menganggap ingatan dan kenangan itu seperti pintu kemana sajanya Doraemon gitu. Makanya saya begitu mensyukurinya, karena itu benar-benar kayak pintu kemana saja. Contohnya gini nih, malam hari ini saya sudah mencoba menarik mundur ke beberapa tokoh kan. Tadi saya sebutkan seorang yang punya ingatan kuat tadi, dan terlintas di kepala saya itu langsung dia gitu. Atau tokoh direktur BUMN tadi yang saya ingat langsung, saya kembali ke sana dengan ingatan, bahkan saat ketemu seperti apa tervisualisasi betul di kepala saya, dan seolah-olah ya saya sedang mengulangnya ya, fragmen itu sedang saya ulang lagi di kepala saya, dan itu masih punya kenikmatan yang serupa gitu dengan kejadian saat itu gitu. Memang ini agak-agak lebay, kayak lebay. Mungkin teman-teman ada alah cuma inget doang. Tapi kalau saya itu inget itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu mendoakan itu menurut saya adalah saat yang tepat untuk mengingat mereka yang kita doakan. Contoh misalnya kita mendoakan orang tua gitu, karena memang kayaknya pribadi atau personal yang di luar diri kita yang paling pantas kita sering doakan adalah orang tua kita ya. Maka ketika kita mendoakan orang tua kita itu pasti terlintas di kepala kita kan kenangan-kenangan bersama mereka. Kecuali doa kita doa di bibir ya. Robik Firly wali deh warhumah kamar bayan. Jadi udah lewat gitu. Kalau kita bawa sampai ke hati, pasti kita akan teringat kok apa yang dilakukan ibu kita dulu, apa yang dilakukan bapak kita dulu. Jadi saat menyebut nama itu pasti kita tarik mundur gitu. Dan itu luar biasa. Karena itu doa itu adalah, kalau kata teman saya, ini saya nggak usah sebut nama tapi saya sedang mengingatnya. Karena teman saya ini pernah membuat status di WA-nya itu dengan kalimat itu, dan sampai sekarang saya itu masih ingat betul. Yaitu sungguhnya doa adalah ekspresi terindah dari kerinduan. Saya suka betul itu. Ya, ini semoga jadi amal jariah yang bersangkutan. Kalau dia nonton ini paling ngerti dia maksud yang dimaksud aku siapa ya, dia seorang yang itu. Doa adalah ekspresi kerinduan yang terindah. Dan makanya ketika kita mendoakan itu, udahlah nggak usah kau sebutkan permintaan apa untuk mereka gitu. Sebenarnya kita sudah menarik kembali dia dalam ingatan kita. Ya. Karena itu ketika teman-teman ada yang mungkin saya mimpi, tiba-tiba kok mimpi ketemu almarhum bapak saya misalnya. So, aduh itu Put, itu minta didoain gitu. Ya mungkin bisa jadi begitu kan, karena bisa jadi kita lupa, nggak mengingatnya gitu, nggak mengingat cukup intens terhadap apa yang telah bapak lakukan gitu, ayah saya almarhum itu. Maka kalau dia masuk dalam mimpi saya, berarti kan mengingat seolah-olah bukan seolah-olah ya, memang Allah mengingatkan ke kita untuk ayo, sudah berkirim doakah untuk beliau gitu kan. Sehingga kita saat mendoakan, kita akan kembali mengulang apa yang terjadi dulu, kata-kata almarhum apa sebagainya. Atau sekarang masih ada ibu saya, makanya ketika saya ngobrolin seperti ini, saya sedang membawa ibu saya ke dalam isi kepala saya dan ada dalam kehidupan saya gitu. Dan itulah hebatnya ingatan. Ingatan adalah pintu kemana saja Doraemon yang bisa kita pakai kapan saja. Dan hebatnya ingatan itu adalah dia itu narik mundur ke belakang, maju ke depan gitu. Ini menarik ya, saya sebenarnya ingatan itu harusnya mundur ke belakang saja ya. Tapi sebenarnya itu bisa jadi perangkat untuk maju ke depan. Ini agak-agak seru ini. Ini pernah saya diskusikan dalam acara ngopi di Temanggung dulu ya. Jadi ketika kita istikharah, ini buat teman-teman yang sedang mencari jodoh. Istikharah ini tuh dalam diskusi itu ya. Istikharah itu salah satunya adalah mengingat nama seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kita. Misalnya ini ya, teman-teman ada yang sedang dekat dengan seorang dan jangan main keberanian mengungkapkan perasaannya. Ini kalau sekarang kita didorong-dorong gitu kan.
ungkapkan, kalau kau nggak merasa sayang sampaikan gitu-gitu. Iya bener sampaikan, tapi hati-hati, nggak cuma sekedar nyampein, tapi tanyakan dulu dong ke dia, sebenarnya apa sih yang kamu rasain itu. Kalau kata diskusi saya waktu itu, ketika kita istikharah itu salah satunya adalah kita berdoa minta keyakinan itu, lalu kita itu membayangkan, ini versi teman saya yang memberikan saran, membayangkan kira-kira ada esok nggak sih bersama dia itu. Ini mulai ada rasionalisasi. Jadi nanti istikharah itu nggak sekedar aktivitas rasa aja, bukan hanya masalah hasrat yang menggelora gitu, cinta yang dahsyat gitu. Bukan hanya gitu. Dalam proses istikharah itu ada proses rasionalisasinya. Jadi ketika duduk diam di malam hari, selesai sholat itu, bacakan doa, lalu kita ingat orang itu gitu, yang bersangkutan, kita akan membayangkan adakah hari esok untuk kalian berdua itu. Kira-kira kalau aku hidup bersama dia itu seperti apa ya? Nah ini cara kerja otak kita yang pintu kemana saja. Dan ini bukan ingatan, mungkin ini nggak seluruhnya ingatan, database-nya ingatan, tapi plus asumsi yang sebisa mungkin itu dimulai dengan aktivitas ruhiyah, yaitu dengan sholat tadi, sehingga cara berasumsi kita jernih, tidak sembarangan gitu. Tapi kita minta sinyal seperti apa sih, ada nggak esok nanti buat kami itu. Nah gitu, kalau ada, bener nih gitu. Saya juga lagi proses ini, lagi istikharah mau pindah rumah ya, sama saya juga begitu. Saya proses rasionalisasi, saya endapkan beneran nih kalau gue jadi pindah itu gimana ya, apa yang terjadi ya, terus gitu. Tapi kalau itu dipikirkan sambil ngopi, itu kan bukan aktivitas ruhi. Nah kalau mau ruhi ya pas malam hari, dini hari, sambil berbincang dengannya, curhat sama dia, sampaikan. Hasil akhirnya biasanya adalah ada keyakinan atau keraguan nanti. Kalau muncul keraguan, masih ada ragu-ragunya, berarti memang sinyalnya kayak tidak sinyal positif nih. Allah belum memberikan insight gitu, berupa keyakinan dalam diri kita setelah kita minta penegasan. Wow, kita cukup lama ya untuk malam hari ini, mana-mana obrolannya. Kembali ke tema kita adalah tema ingatan dan kenangan, merupakan bentuk kenikmatan yang luar biasa yang saatnya kita terus jaga. Menjaganya adalah dengan mensyukurinya, rajin disyukuri, mungkin tiap hari, tiap saat ya, ketika kita harus berhamdalah, sisipkan bahwa syukuri bahwa kita memiliki kenikmatan, ingatan dan kenangan itu dalam isi kepala kita. Lalu jaga. Cara menjaganya banyak ya teorinya. Saya pernah ngobrolin di konten tentang menjaga agar kita tidak mudah pikun, dengan terus berani mengambil keputusan, berani berpendapat, dan jangan takut berbeda, bahkan bertengkar tidak dalam tanda petik negatif ya, mempertengkarkan ide itu bagus untuk menjaga kita selamat dari kepikunan. Oke ya, mohon maaf agak berpanjang-panjang kata di obrolan sendiri pada malam hari ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.